Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini, dan topik kita saya angkat dari tulisan saya di Kompasiana yang berjudul Ternyata Simple Tidak Sederhana. Ya, mungkin kalau Anda cari di kamus di kamus bahasa Inggris atau di Google Translate, Google terjemahan, simple artinya sederhana. Tapi simple di sini tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Mungkin tidak seperti kalau seandainya Anda mungkin bisa berenang, atau Anda bisa memasak, Anda bisa bersepeda, menulis atau membaca atau berjalan, dan sewaktu seseorang bertanya kepada Anda apakah Anda bisa menulis, membaca atau memasak atau berenang, pasti bagi Anda yang bisa, mungkin Anda akan mengatakan, ya, simple aja itu, gitu ya. Nah, tapi simple dalam hal ini tidak sama dengan simple sederhana yang ada di biasa kita temui ya. Karena simple yang dalam hal ini yang terlihat sederhana, tapi sewaktu mau terjun dalam praktik ya, dalam melakukannya, bisa membuat pusing kepala. Nah, selama 20 tahun lebih saya mendapati pengalaman ya dalam mengajar bahasa Inggris, baik di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi ya. Saya mendapati beberapa hal yang menjadi persoalan besar, terutama masalah tata bahasa ya. Jadi dalam materi pelajaran ada tata bahasa, dan itu memang sudah jamak ya di dalam mata pelajaran ya, di dalam materi ajar bahasa Inggris, baik di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Nah, sehingga ya sayangnya ya tidak banyak percakapan ya, minim percakapan atau conversation di dalamnya, dan lebih banyak ke arah menulis. Nah, mungkin mudah-mudahan aja kalau seandainya ini didengar ya, ditonton oleh pihak dari pemerintah dalam hal ini, ya mudah-mudahan ada perubahan di tahun ajaran baru ini mendatang, khususnya pembelajaran bahasa Inggris di tingkat pendidikan dasar dan menengah, supaya ada perubahan yang lebih signifikan, sehingga tidak hanya berkutat masalah tata bahasa, tapi juga mencakup masalah percakapan, bagaimana berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, salah 3 di antara yang simple itu ya, dalam hal ini kita kembali ke simple ya. Jadi salah 3 di antara yang simple itu adalah ini dalam tata bahasa. Dari segi 16 tenses yang ada di dalam bahasa Inggris ada 3, yaitu simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Nah, dalam hal ini karena yang menyangkut keseharian kita ya, makanya kita dalam hal ini akan membahas satu saja, yaitu simple present tense. Mungkin Anda bertanya, mengapa simple present tense yang menjadi pilihan yang dibahas? Ya, karena sesuai dengan fungsinya. Simple present tense untuk selanjutnya kita singkat menjadi SPT saja ya, bukan surat pernyataan tahunan, tapi simple present tense ya untuk menyebutnya. Jadi mengapa kita menggunakan simple present tense dalam hal ini? Sesuai fungsinya, yaitu untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau merupakan kebiasaan yang terjadi di masa kini atau present. Nah, sehingga otomatis kan ini hal yang dasar sekali, sehingga bentuk waktu ini ya tidak asing lagi sebetulnya di mata peserta didik yang mungkin sudah mulai bosan ya mempelajarinya dari SD sampai SMA. Jadi berapa tahun tuh? 12 tahun ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 12 tahun belajar materi yang sama, sehingga seperti ya minum obat, mungkin bisa bilang ya, seperti minum obat 3 kali sehari selama bertahun-tahun. Nah, tapi meskipun sudah bertahun-tahun ya, selama 12 tahun bisa dikatakan belajar bahasa Inggris, terutama masalah simple present tense ini, sayangnya ada beberapa murid saya yang sudah bersekolah, sudah berstatus pelajar peserta didik di SMA ya, di kelas 12. Waktu saya menanyakan soal simple present tense, mereka tidak tahu itu apa, Pak, gitu, dan bagaimana penerapannya dalam berbahasa Inggris, mereka tidak tahu sama sekali. Beberapa ya, ada juga yang tahu, tapi memang beberapa, hampir sebagian besar tidak tahu, padahal mereka sudah berada di akhir, ibaratnya di menjelang masuk ke perguruan tinggi atau mungkin memasuki dunia kerja. Nah, ini kan menurut saya fatal sekali kalau saya bilang ya, karena dalam bahasa Inggris itu memang ada aturan-aturan yang harus kita ikuti
ya, untuk menyatakan suatu kalimat kita harus mengikuti aturan-aturan sesuai bentuk waktunya. Apakah dibentuk lampau atau past, masa kini, atau present, atau dibentuk mendatang atau di future dalam hal ini. Nah, dalam hal lisan ini tidak ada masalah sih, tapi dalam hal tertulis ini akan menjadi masalah. Ya, kalau dalam hal lisan tidak masalah, mungkin agak berantakan sedikit ya cara bacanya atau pengucapkannya, mungkin tidak ada aturannya secara ajak, tapi asal yang penerima pesan mengerti apa yang dimaksudkan tidak masalah. Tapi kalau dalam tertulis ya tentu saja jadi masalah ya, karena pemahamannya akan menimbulkan kerancuan atau tidak mengerti, tidak kemengertian, apalagi kalau bicara masalah profesionalitas. Itu malah harus dua-duanya ya, lisan dan tulisan harus jelas. Nah, oleh karena itu ada 3 masukan dari saya untuk penguasaan simple present tense ya. Jadi dalam hal ini ada 3 aturan dasar dulu ya. Memang ini tidak terlalu mendetail, nanti untuk teorinya akan dibahas di video berikut. Jadi 3 masukan tentang simple present tense ini adalah ada 3 dalam hal ini. Yang pertama yaitu 1. Pahami sentence pattern terlebih dahulu. Nah, sentence pattern apa sih? Nah, sentence pattern adalah pola kalimat. Nah, ini mestinya yang harus dicermati oleh setiap kita ya. Jadi misalnya pola kalimat itu ya ada subjek ya, subjeknya ya, kata ganti orangnya pertama, habis itu ada predicate atau kata kerjanya, ada objek, ada kata keterangan waktu. Sebetulnya sih kalau kalimat sederhana cukup subjek dan predikat ya, subject and verb. Tapi kalau mau lengkap akan lebih baik lagi, karena memang terutama ada kata keterangan waktu tadi, karena dalam bahasa Inggris memang perlu kata keterangan waktu untuk menjelaskan kapan terjadinya dan kita menggunakan bentuk waktu yang mana. Nah, dalam hal ini kalau dalam hal simple present tense berarti kata keterangan waktunya harus ada. Nah, ini ada aturannya ya. Pola kalimatnya ada, seperti misalnya contohnya ya, ini kita lihat aja nih, terutama untuk kata-kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, ini tambahkan, kalau untuk kata kerjanya ditambahkan huruf akhiran S atau S di belakang kata kerjanya. Nah, misalnya contohnya di sini, he eats 3 bananas after lunch, she drives a car to her office every morning, Jack goes to bed at 10 every night, Susan studies English on Monday and Wednesday, etc. dan seterusnya. Nah, ini masih banyak lagi yang lain. Nah, tentu saja ini tidak semua kata kerja mendapat akhiran S atau ES karena harus melihat kata ganti orangnya. Dalam hal ini personal pronoun yang menjadi awal dari suatu kalimat. Yang tadi yang kita sudah bahas ya sebelumnya tadi adalah apabila kata ganti orangnya kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it. Ya, he untuk dia laki-laki, yang she untuk dia yang perempuan, kalau it untuk benda atau hewan atau tumbuhan, yang dalam hal ini cuma satu tunggal saja. Nah, makanya kata-kata kerja dasarnya harus ditambahkan akhiran S atau S. Tapi berbeda dengan kata ganti orang yang lain, misalnya kayak I, saya, they, mereka, we, kami, atau namanya lebih dari satu ya. Misalnya contoh Susan and Mary misalnya, atau misalnya you, kalian. Dalam hal ini kalau tadi you kan you juga bisa kamu, bisa kalian. Nah, ini contohnya misalnya I eat 5 bananas after lunch, they drive cars to the office every morning, we go to bed at 10 every night, Julia and Bob study English on Monday and Wednesday, etc. dan seterusnya. Nah, ini memang masih banyak lagi yang lain. Nah, ini memang harus dipahami dulu, ini dalam segi kalimat positif dulu ya. Jadi masih ada lagi kalimat negatifnya, kalimat menyangkal. Misalnya kan saya tidak pergi ke rumah sakit kemarin misalnya ya, I do not go to the hospital. Maaf ya, misalnya saya tidak pergi ke rumah sakit, misalnya gitu contoh ya, saya tidak pergi ke rumah sakit, I do not go to the hospital, misalnya seperti itu. Jadi ada kata not biasanya, dan ada kalimat pertanyaan atau interrogatif. Nah, ini sebetulnya ini jamak ya, maksudnya jamak dalam hal ini sudah umum, tidak ada terlalu banyak perubahan, malah tidak ada perubahan sama sekali betulnya aturan-aturan ini dari dulu sampai sekarang. Waktu saya sejak dulu masih SD sampai sekarang sudah zaman milenial seperti ini tidak ada perubahan. Tapi ya sayangnya
karena rendahnya tingkat minat baca dan tulis di negeri kita ini, di Indonesia, sehingga pola kalimat bahasa Inggris ini masih banyak yang belum diketahui oleh kebanyakan warga, atau mungkin sudah tahu tapi lupa ya, karena tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah dilakukan. Nah, sebetulnya banyak sekali informasi ini di dunia maya ya, di internet atau di buku. Kita bisa mendapatkan banyak hal di sana. Sayangnya sekarang agak kurang ya, mungkin rendah minat bacanya dan tulisnya, sehingga ya seperti itu tadi ya, tidak begitu menguasai. Oke, jadi ini saran saya memang harus banyak membaca juga ya, mempelajari dari berbagai sumber yang ada, baik lewat buku ya, di dunia nyata lewat buku fisik, atau mungkin di dunia maya lewat blog-blog, atau mungkin lewat YouTube seperti ini. Oke. Dan memang nih, kalau saya sudah telusuri ya, selama bertahun-tahun, memang mengajar di SD, SMP, atau SMA memang tidak boleh sama. Tapi herannya memang buku pelajaran di sekolah khususnya memang aneh ya, terutama di tingkat sekolah dasar ya, karena saya banyak mengajar di tingkat sekolah dasar. Di kebanyakan buku pelajarannya sudah mengajarkan periat kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Jadi kalimat pernyataan, kalimat menyangkal, dan kalimat pertanyaan di dalam simple present tense. Padahal anak-anaknya masih anak-anak dalam usia dini, peserta didik usia dini, sehingga agak susah untuk memahami hal tersebut. Ya, berbeda dengan mungkin SMP atau SMA yang mungkin mereka sudah mulai agak bisa memahami ya secara logika. Tapi kalau anak-anak kan peserta didik memang harus diajarkan, mungkin dihadapkan dengan situasi nyata ya, sedangkan ini kan memang kalau menurut saya sih terlalu teoritik ya, jadi agak susah. Tapi memang kita tidak bisa melalaikan begitu saja ya, kita harus mengerti secara jelas. Nah, ini ada beberapa contoh seandainya kalau dalam buku pelajaran tadi ya, jadi ada beberapa contoh, saya tidak usah bacakan, jadi ini Anda bisa lihat sendiri. Dan ini kan kalau di SD Anda bisa bayangkan nih, bagaimana kesan mereka kalau mempelajari hal seperti ini ya, jelas pasti pusing. Mungkin Anda juga pernah menghadapi ini waktu di SD dulu, pasti pusing kan, membuat kalimat-kalimat seperti ini. Ya, saya sudah dulu juga pernah menghadapinya waktu mengajar, dan sehingga saya juga memikirkan bagaimana saya memodifikasinya, dan nanti akan saya bahas mungkin di video terpisah, karena ini akan menjadi panjang nanti. Jadi caranya bagaimana saya mengajarkan mungkin simple present tense di dalam kelas dengan metode yang lain ya. Oke, dan ini saya harapkan juga ya, pemerintah juga bisa merancang kurikulumnya, kurikulum pendidikan bahasa Inggris untuk tingkat sekolah dasar ya sampai SMA sih secara tepat ya, apalagi di masa pandemi ini yang sebentar lagi akan dimulai pada bulan Juli 2021, sehingga belajar bahasa asing ini ya, bahasa Inggris ya sebagai bahasa asing dalam hal ini ya, tidak dikesampingkan ya. Maksudnya jangan apa-apa kadang-kadang terlalu bagus di kurikulumnya, tapi pas di prakteknya tidak terlihat nyata. Oke, itu poin pertama tadi, yaitu pahami sentence pattern atau pola kalimat terlebih dahulu. Oke, sekarang yang poin kedua, hal kedua yang harus dicermati dalam belajar simple present tense di sini adalah tentang nomor 2, terapkan penggunaan adverb of time dengan baik. Nah, ini adverb of time ini adalah keterangan waktu. Jadi mungkin Anda berpikir kalau di Indonesia mungkin kebiasaan tidak terlalu terpaku ya, memang dipakai juga mungkin kayak macam misalnya setiap hari, setiap minggu, kemarin, dan seterusnya, atau mungkin minggu depan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris keterangan waktu ini harus bisa dikatakan wajib hukumnya, jadi harus dilampirkan, harus disertakan dalam konteks-konteks tertentu, harus disertakan gitu ya. Jadi mungkin memang tidak semua, tapi dalam konteks-konteks tertentu, dalam konteks kalimat tertentu, kita harus menggunakan adverb of time atau keterangan waktu dengan tepat. Nah, ini sayangnya juga menjadi kendala. Jadi kendalanya yaitu seperti saya singgung juga di video-video sebelumnya, aturan ya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia jelas sangat berbeda 180 derajat. Nah, misalnya contohnya nih yang saya pernah bahas, mungkin Anda pernah nonton di video sebelumnya. Contohnya seperti ini, saya pergi ke sekolah setiap hari dalam bahasa Indonesia ya. Saya pergi ke sekolah kemarin, dan saya akan pergi ke sekolah besok. Jadi seperti Anda lihat,
tidak terlalu banyak perbedaan. Ya mungkin ada perbedaan dari segi keterangan waktu, tapi dari segi kata kerja dan dari segi penambahan kata atau perubahan-perubahan lain tidak terlalu kentara. Nah, tapi Anda bisa lihat mungkin di dalam bahasa Inggris di sini, apabila kita akan menuliskan dalam simple present tense, maka akan menjadi seperti berikut. I go to school every day, I went to school yesterday, I will go to school tomorrow. Nah, ini oh ya maaf, ini bukan simple present tense aja, ini semuanya. Jadi misalnya dalam bentuk setiap hari, simple present tense, yesterday itu kemarin, dan tomorrow itu future, simple future. Nah, Anda bisa lihat sendiri nih, sangat berbeda, jelas, jauh sekali perbedaannya. Nah, jadi tidak sama seperti bahasa Indonesia yang mungkin tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, sehingga dari sini Anda lihat sendiri bahwa keterangan waktu dalam hal kalimat bahasa Inggris tadi sangat menentukan kapan kita menggunakan simple present tense, misalnya kapan menggunakan present continuous tense, kapan menggunakan simple past tense, kapan menggunakan simple future tense. Jadi tidak boleh asal-asalan ya, terutama kalau dalam segi tulisan. Dalam tulisan sih memang tidak terlalu bermasalah, tapi kalau dalam segi tulisan memang kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Nah, ini dalam simple present tense sendiri, selain everyday ya setiap hari, jadi bisa juga kita menggunakan every week, misalnya setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun, on Sunday di hari Minggu, on Tuesday di hari Selasa, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi yang lain. Oke, jadi ini dalam ini Anda menerapkan, Anda gunakan adverb of time, keterangan waktu yang sesuai ya, dengan baik tentu saja, dan khususnya dalam hal menulis ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah pahami sentence pattern terlebih dahulu, jadi pola kalimatnya. Yang kedua yaitu terapkan penggunaan adverb of time dengan baik, dan yang ketiga terakhir adalah perbanyak praktik lewat lisan dan tulisan. Nah, ini yang menjadi poin penting ya. Ibaratnya kita belajar yang pertama kedua kita belajar teori, ya bisa dibilang teori, tapi kalau tanpa praktik tidak ada gunanya juga ya. Jadi misalnya praktiknya juga tidak hanya lisan tapi juga tulisan. Kenapa? Karena memang kalau sekedar tulisan saja, ya ini akan menjadi masalah juga. Misalnya kan di Indonesia kebanyakan kan kalau di lembaga pendidikan formal, kebanyakan memang dari segi tulisan. Ya, karena memang diakui waktunya mungkin tidak cukup ya, dengan jumlah siswa yang begitu banyak, dan guru cuma mungkin satu ya, untuk menangani mungkin sekitar, kalau tidak salah sekarang mungkin 18 ya, 18 siswa dalam satu kelas sampai 20. Ada juga yang memang masih sampai, ada juga 30, memang agak susah. Tapi sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk melakukannya. Nah, asal tahu triknya sebenarnya tidak masalah. Nah, sebenarnya dalam hal ini ya mudah-mudahan aja ada kebijakan dari pemerintah, terutama masalah blueprint atau cetak biru kurikulum pendidikan bahasa Inggris di jenjang pendidikan dasar sampai menengah, ya, supaya ada kejelasan dari segi teori dan praktik harus seimbang. Atau kalau bisa memang evaluasinya juga jangan hanya teori saja ya, dalam ini aja cuma pilihan ganda terus memilih saja, tapi harus ada mungkin dalam segi ya, katakanlah misalnya tes lisan, misalnya wawancara, atau misalnya menulis esai singkat misalnya. Jadi memang ada variasinya. Dan itu saja saya rasa untuk topik kita pada hari ini. Ya memang simpel, tidak sederhana ya. Nah, tergantung kita bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita melakukannya. Nah, itu dalam hal ini juga simple tidak boleh diremehkan ya. Memang dalam hal ini simple tidak boleh diremehkan, tapi kalaupun ada kesulitan jangan juga diabaikan ya. Pasti bisa kalau kita tidak menyerah dan kalau kita tetap fokus melakukannya sampai kita menguasai. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dari saya untuk dari ini ya. Kita recap lagi ya, kita bahas sedikit. Jadi ternyata simple tidak sederhana itu ya, dalam ini saya menyampaikan 3 hal masukan untuk belajar tentang simple sentence, yaitu pertama, pahami sentence pattern terlebih dahulu, pola kalimat harus kita kuasai.
Dan yang kedua, terapkan penggunaan etok time dengan baik ya. Jadi kalau kalimat simple present tense itu tidak akan dipahami secara jelas kalau tidak ada keterangan waktu. Tentu saja ini harus sesuai dengan konteks kalimat yang akan digunakan. Nah, dan yang ketiga adalah perbanyak praktik lewat lisan dan tulisan. Jadi kalau terlalu banyak teori tapi minim praktek itu seperti halusinasi. Ibaratnya orang bilang mungkin zaman sekarang halu ya. Jadi tidak ada realitanya ya. Jadi cuma omong kosong aja. Jadi memang harus dilakukan praktek terus-menerus ya, tanpa bosan, baik berbicara kepada orang lain maupun lewat segi tulisan. Mungkin menulis esai singkat seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya uraian saya yang mungkin agak sedikit panjang pada hari ini. Nah, namun kiranya bisa bermanfaat bagi Anda. Ya, ini adalah seri tentang tata bahasa ya. Jadi mungkin akan ada lagi pembahasan berikut yang sedang saya rancang, terutama menyangkut simple present tense ini. Jadi mengenai prakteknya seperti apa. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda dan kiranya kita bertemu kembali di pertemuan berikut. Oke, see you later. Goodbye.